Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie di sini, kemudian ada sahabat Gus Rocky Lusiam, dan wabil khusus Habibana Aziz Jazuli. Tentunya kita akan membahas pada tema kita malam hari ini bersama trio Gibbins featuring Gus Rocky Siam. Ini kakak pertama masih belum connect, nanti insya Allah setengah jam lagi akan connect gitu ya. Ya, saya yang akan kita bahas pada sesi kita malam ini terkait haul Tegal ya. Haul Tegal ini yang ternyata sebenarnya di bukunya Gus Aziz Jazuli ini sudah terdapat bermacam korofat. Ini sahabat ngeh nih, Bib. Sahabat ngeh, gitu ya. Makanya ini kita akan bahas. Kemudian, kemarin ada yang menarik. Kenapa saya pakai baju imamah nih, Bib? Pakai imamah. Karena ternyata kemarin saya ikut live-nya Kiai Nur Ihya, ternyata saya itu Habib ternyata isbatnya. Masya Allah, luar biasa. Gitu kan? Nah, ini saya pakai imamah. Iya, kemarin ngomong, ini Kang Mas Charlie aja itu Habib ini, seperti Habib Umar Mudor. Masya Allah, hati saya, Beb. Hati saya, Masya Allah. Ternyata saya Habib juga gitu kan. Subhanallah. Maka saya pakai imamah nih, Beb. Nah. Ya. Kemudian yang kita bahas ini Haul Tegal ya. Saya belum ketemu nih, Beb. Bukunya buku halaman berapa? Mungkin nanti Anto bisa prolog sambil nanti teman-teman siapin juga ya bukunya yang sudah punya bukunya, kita akan bedah di halaman berapa dan kita akan bahas bersama-sama. Kita akan berikan kepada Habibana Gus Rocky dulu ya, yang akan memberikan prolog. Dan satu lagi jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe channelnya Gus Rocky Siam Official ya. Silakan Gus Rocky, sampaikan. Wah, ini malah saya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Para viewers semua, baik itu yang tergabung melalui kanal Habibana Aziz Jazuli atau Habibana Al-Imam, Al-Habib Charlie Al-Jilani, ataupun melalui kanal saya, meskipun ada trouble. Tetapi alhamdulillah, malam ini kita mau bahas khurafat yang terjadi di liputan di sekitaran haul. Ini haulnya kalau kemarin sudah haul mana itu yang selalu viral Solo, sekarang haul Tegal. Sebetulnya saya punya pertanyaan besar memang, karena tentu di sini sebagai reviewer, pembaca dari kitab Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Ihya yang berjudul Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alwi. Ya, di sini saya pembaca, review juga. Saya punya pertanyaan besarnya yang ini mungkin baru bisa terjawab setelah kita beres. Nggak tahu beresnya kapan. Belajar tentang ini. Abaib dan khurafatnya beserta fenomena-fenomena itu. Apa pertanyaan besarnya? Apakah ini anomali dalam sosiologi atau malah satu sistem yang memang sudah dirancang sejak berabad-abad lalu? Ini adalah pertanyaan besar, tapi di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bedah oleh narasumbernya langsung, penulis Gus Aziz, dalam pola yang lebih zoom in ke salah satu topik, yaitu haul Tegal beserta khurafatnya. Jadi itu sebagai prolog. Kesempatan, mari kita persilakan seluas-luasnya kepada Habibana Aziz Jazuli. Allah. Masalah. Silakan, Beb Aziz Jazuli. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dengan Habibana Rogi, tapi bukan Rogi Gerung, tetapi beliau adalah Rogi Syam ya. Mohon maaf kalau salah, Beb. Siap. Kemudian Rekil Ma'arif Itu Asyam ya. masih seringkali kesalahannya ya Habib, itu nama saya malah jadi mu'annas bukan muzakkar, Roqiyatul. Allah. Nah, jangan begitu. Dan juga bersama Habibana Charlie atau Habibana Charlie Al-Jailani atau Habibana Papazar Entertainment, serta yang akan datang, yang akan menyusul yaitu Al-Habib Omar Al-Muhzar dari Banyuwangi yang nanti akan mengikuti atau bergabung dengan kita, bersama kita dalam podcast kali ini. Jadi saya saat melihat sebuah acara di Tegal ya, Tegal pakai G, bukan pakai Tekol enggak, tapi Tegal pakai G. Golf ya ini. Itu ada sebuah hall yang tentu yang tokoh yang di hall itu adalah Habib. Namanya kalau tidak salah itu Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad ya. Dan kewafatan beliau di Tegal ini ya kurang lebih 160 berapa gitu atau 155. Nah, artinya kita tinggal tarik saja dari 155 itu ya, mohon maaf jika saya salah menyebutkan namanya ya atau menyebutkan angka. Artinya dari tahun sekarang ditarik 150 tahun yang lalu, kurang lebih itu kan tahun 18 ya 60-70 mungkin ya. Yang tentu satu zaman, satu masa dengan Habib yang diceritakan oleh Habibana LWC van den Berg dalam bukunya Hazremut dan Koloni Arab di Nusantara. Yaitu Habib Syekh bin Ahmad Bafegih yang beliau merupakan seorang Al-Wali Al-Qutub. Sebagaimana dalam tokoh-tokoh di masa lalu dari kalangan Habib itu saat Habib itu meninggal maka digelari dengan Al-Wali Al-Qutub, maka Habib yang di Tegal ini itu pun juga digelari dengan Al-Wali Al-Qutub. Sehingga hall Tegal pada dasarnya itu adalah mengholi sosok Habib Al-Wali Al-Qutub Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang meninggal 150 tahun yang lalu kurang lebihnya ya. Kurang atau lebihnya nanti ditambahin sendiri atau dikurangin sendiri. Yang tentu dengan adanya hall-hall atau mengholi kota-kota di Nusantara seperti hall Tegal ini. Ada hall Tegal, ada hall Solo, ada hall Gresik, ada hall Surabaya, ada hall Pekalongan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tentu sudah ada indikasi-indikasi yang negatif yang mengesankan seolah-olah kota tersebut itu didirikan oleh sang Habib. Ya padahal dalam faktanya itu kan enggak sama sekali. Karena di tahun 1870-an itu orang Islam di sana sudah banyak. Kemudian juga ketika kita kembali kepada sejarah untuk kota Tegal sendiri, itu asal-usul nama itu adalah berasal dari kata tetegual. Tetegual ya, L-nya 1 atau tetegual, tetegal. Atau yang berarti tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Kemudian tokoh kunci bahwa sejarah Tegal itu tidak bisa dilepaskan dari sosok yang namanya Ki Gede Sebayu. Beliau ini konon merupakan keturunan bangsawan dari Pajang yang datang ke Tegal untuk menyebarkan agama Islam sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sistem irigasi dan pertanian. Sehingga ada Tegal-Tegal itu ya. Dan pada tanggal 12 April 1580, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi pemimpin atau juru demung oleh Raja Pajang. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai Hari Jadi Tegal.
Nah, artinya dari apa namanya jawaban dari Al-Wali Al-Qutub AI ya, versi Gemini 3, di mana di sini secara jelas dinyatakan bahwa pendiri Kota Tegal itu adalah Ki Gede Sebayu. Nah, artinya begini, kalaulah untuk fenomena yang kita dapati di hari-hari ini, di tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang sebelumnya, kalaulah ada hal Tegal yang kemudian dimaksudkan itu adalah seorang sosok, seorang tokoh yang hidup pada abad atau pertengahan abad ke-19 Masehi. Nah, tentu ini ada apa gitu kan? Yang nanti tentu kita akan bisa menyimaknya melalui analisa historiografi atau analisa apa namanya ilmunya Habibana Rogi ini yang akan kita simak nanti pandangan beliau seperti apa nanti. Tentu kalau asumsi saya atau analisa saya ini tentu ada target-target, ada tujuan-tujuan yang diantaranya adalah mengesankan kepada masyarakat bahwa ketika disebutkan Tegal maka yang muncul adalah tokoh ini. Ketika kata atau redaksi Tegal, maka yang teringat di dalam pikiran masyarakat secara umum itu adalah Al-Habib, Al-Wali Al-Qutub yani. Begitu juga di saat kita itu mengingat kota Solo karena ada Hall Solo di situ, maka yang teringat dalam memori kita itu adalah Al-Wali Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika disebutkan kota Gresik, kota Surabaya, maka tentu yang diingat dan direkam dalam memori itu adalah Al-Habib Al-Wali Al-Qutub. Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi misalkan, atau kalau Surabaya siapa namanya Syekh bin Ahmad Bafegih misalnya. Nah, sehingga tentu inilah kecurigaan saya ya, upaya-upaya untuk mempropaganda masyarakat agar masyarakat itu yang tersimpan dalam memori mereka adalah tokoh-tokoh mereka. Nah, sementara untuk pendiri dari kota Tegal sendiri siapa? Pendiri dari kota Solo itu siapa? Pendiri dari kota Gresik itu siapa? Pendiri dari kota Surabaya itu siapa? Itu pasti akan dihilangkan dan dilenyapkan dari memori masyarakat. Nah, ini katakanlah baru berjalan sekian tahun begitu ya. Dan dengan adanya polemik nasab ini, saya rasa masyarakat sudah mulai cukup menyadari akan hal ini, meskipun belum semuanya ya. Karena sekali lagi yang namanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau bagaimana dikaitkan dengan buku kita bersama ini, membongkar ajaran khurafat habaib Ba'lawi, apa hubungannya antara Habib yang diholi di Tegal dengan buku kita ini? Nah, ternyata di sini Beb Charlie atau Beb Rogi, di sini banyak kutipan-kutipan. Statement-statement dari Habib yang diholi di Tegal itu, kemudian menunjukkan bagaimana khurafat-khurafat ini ternyata tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Jadi cukup dengan berhusnudzon. Nanti mungkin akan saya sedikit memberikan komentar bahwa begini Beb Charlie. Jadi saat kita itu membedah bagaimana khurafat ajaran khurafat Habaib Ba'lawi ini, ternyata disimak oleh tokoh-tokoh besar dari kalangan Ba'lawi ya nih. Sehingga seorang Habib ya dan ketua ya meureun eta itu menggambarkan bagaimana hati itu ada 4 Beb. Ada galbun salim, ada galbun sagim, ada galbun a'ma, kemudian ada galbun gosi. Nah, di saat Habib ini itu nanti kita akan ulas ya. Di saat Habib itu membahas tentang galbun marid, yaitu hati yang sakit. Ternyata hati yang sakit ini diperuntukkan kepada mereka-mereka yang menolak garomah-garomah dari para tokoh-tokoh Habib, yang kemudian kita menyebut mereka sebagai bukan karomah tetapi khurafah. Kita menyebut garomah-garomah itu dengan sebutan khurafah. Nah, ternyata kita ini masuk Habibana Charlie, Habibana Rogi. Nah, itu termasuk dalam orang-orang yang terjangkit penyakit hati.
dan hatinya itu masuk dalam kategori galbun marid, atau yang lebih parah lagi itu adalah galbun marid, itu artinya sakit ya, hati yang sakit. Golbun a'ma, hati yang buta, atau golbun gasi, hati yang keras seperti batu. Mungkin itu dulu, Beb. Apa namanya, untuk pendahuluan ya dalam podcast kita pada kesempatan kali ini. Mangga, Beb. Ya, baik teman-teman, ini yang sudah punya bukunya Habibana. Cek. Aman. Udah aman, Beb. Nah. Oke. Ya, bagi teman-teman di sini ya, yang sudah punya bukunya nanti bisa disimak di halaman berapa. Nanti Habibana Aja Jasuli akan membahasnya. Dan bagi yang mau mendaftar jadi Habib, bisa nanti datang ke saya untuk saya isbat juga sebagai Habib gitu ya. Baik, Haul Tegal, Habib, ini apa ya? Saya belum dapat info ya. Biasanya kalau udah haul-haul gini, suka ada pemberitaan seperti haul kemarin itu Gresik. Di media sosial, media online itu memberitahukan dan memberitakan terkait haul Tegal. Nah, tapi saya belum dapat informasi berapa jumlah pesertanya itu, Bib. Itu yang pertama yang belum saya dapatkan info ya. Apakah dimanipulasi jutaan yang hadir seperti haul Gresik kemarin, yang pada faktanya saya sudah membuka data menggunakan riset terkait tentang kepadatan kerumunan, itu hanya berapa kemarin lupa saya, nggak nyampe 4.000 kalau nggak salah. Ya. Padahal pemberitaannya itu dua, satu yang hanya memberitakan 6.000 apa 7.000 kalau nggak salah, satu media itu memberitakan 1 juta. Wow, luar biasa, 1 juta, Bib. 1 juta yang hadir. Nah, ini saya nggak tahu Habib Tegal ini berapa yang hadir itu ya, berapa ekor lah kibin-kibin yang hadir. Nah, saya mau tanya, Bib, ini haul Tegal ini sejak kapan itu menjadi sebuah tradisi rutin, Bib? Kita flashback lah, tahun berapa, kemudian berapa lama itu mulai dihauli. Assalamualaikum. Oke, bentar, Beb. Ya, siap, Beb. Ini saya yang harus jawab ini, Beb ya. Cek. Waduh. Ini Al-Wali Al-Qutub ini. Cek. Ini suara Ana aman nggak itu, Beb? Aman, Beb. Ini Habibana Charlie ngadat ya nih. Oke. Jadi ya. Ana dulu ya. Dari pertanyaan yang di nah, baru ada suaranya. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Habibana Charlie tadi itu, jadi kalau menurut pengakuan dari siapa Habibnya yang memberikan sambutan ya di awal-awal ceramahnya itu, di sana ditegaskan bahwasanya hal itu ternyata sudah puluhan tahun, Beb. Puluhan tahun. Dan ternyata ya kita nggak tahu ya akan kebenaran itu. Sehingga kita tidak bisa memastikan ya kapan atau mulai dari tahun berapa adanya haul Tegal itu. Nah, tapi yang pasti kalau melihat bagaimana upaya-upaya secara masif dari kalangan Habib untuk mempromosikan tokoh-tokohnya, yaitu kurang lebih saya perkirakan ya semenjak tahun 2000-an. Karena semenjak tahun 2000-an itu kita melihat bagaimana publik itu diperkenalkan kepada para kalangan Habib
sebagai para zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai para tokoh-tokoh yang hebat, sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa, sebagai tokoh-tokoh yang memiliki peranan besar dalam upaya Islamisasi di Nusantara. Jadi saya bisa memperkirakan itu kurang lebih tahun 2000-an, dan untuk pastinya itu harus ditanyakan kepada warga setempat gitu, Beb. Nah, adapun tadi untuk pertanyaan pertama yang kelewatan. Kenapa kok tidak ada pemberitaan bahwa jumlah yang hadir itu sekian puluh juta jiwa gitu kan? Atau sekian juta peserta atau jamaah? Ya karena takut dibongkar sama antum, Beb. Karena kalau antum membongkar itu parah. Ya, kan framingnya atau brandingnya itu kan katakanlah puluhan ribu atau ratusan ribu atau jutaan gitu kan. Tetapi pada faktanya kan cuma 4.000 doang. Nah, sehingga mungkin ada kekhawatiran bahwa Al-Wali Al-Qutub Habibana Charlie ini sangat kritis. Jadi kami jadi malu yang membuat acara. Yang kami sangka bahwa acara tersebut dihadiri oleh jutaan manusia, ternyata cuma 4.000 orang. Monggo, Beb, dilanjut. Subhanallah yani. Masya Allah. Ya, jadi apa namanya? Ya inilah fenomena sosial media ya, mudah manipulasi. Saya jujur, Beb, itu belum nonton, Beb. Itu video yang di Nabawi TV belum saya tonton itu. Mungkin nanti lah bisa tonton, belum sempat saya tonton. Kalau misalkan nanti ada drone yang mengelitari kawasan, atau nanti kita kelihatan tuh di mana lokasi-lokasi yang ada kepadatan penduduk, kepadatan orang gitu ya. Dan nanti coba saya cari informasi berita di media online terkait pemberitaan jumlah peserta. Beb, anak potong dulu, Beb. Beb. Tadi itu sedikit ada drone. Nah, jadi kan karena makamnya itu dekat dengan pemukiman, ya, dekat dengan pemukiman. Aduh, ampun ini. Beb, anak dulu ya. Gak kedengeran tadi itu. Jadi begini, Beb Rogi, siapa namanya, Beb Charlie tadi itu ya. Waduh. Jadi kalau drone-nya itu ada. Nah, cuman karena apa namanya di makam tersebut itu dekat dengan pemukiman warga, sehingga masyarakat, nah itu duduknya itu di ganggang. Jadi seolah-olah apa namanya jamaahnya itu sangat membludak, tetapi itu di ganggang warga gitu, Beb. Nah, cuman di saat nge-shoot kepada para jamaah itu bentar doang langsung dipindahin, Beb, karena khawatir itu akan dikritisi oleh antum. Maka silahkan, Beb. Habibana Rogi ya nih. Belum masuk. Ayo, Beb Rogi, silakan, Beb Rogi. Ini menarik nih, Beb, perlu dibahas nih, Beb. Ya, sebelum saya menganalisis lagi-lagi ini paling enak pakai perspektifnya Foucault ya untuk apa? Tadi menghegemoni, kemudian menguasai, atau juga kita bisa pakai teori politik ala Orwellian misalnya untuk membongkar fenomena haul Tegal yang mana di situ menghauli Habib Muhammad bin Mohon klarifikasi Habiban Aziz. Nah, Muhammad bin Tahir. Saya ingin memperkuat juga sebelum kita ke analisis yang mungkin sifatnya lebih apa namanya sophisticated. Ini apa namanya tadi dikatakan bahwa ini populer haul diselenggarakan di sekitar tahun 2000-an. Ini juga kurang lebih memperkuat apa yang pernah saya statementkan bahwa istilah Habib secara sosiologis populer memang pasca Orde Baru runtuh ya. Kemudian mereka makin populer mendakwahkan, ada haul ABC kota ABC gitu kan. Sehingga yang namanya haul itu kan pasti membaca manakibnya, kira-kira begitu ya. Membaca sejarahnya. Riwayat hidupnya.
Sementara itu dari segi nama ada sabotase di situ. Nama seseorang disabotasekan pada nama kota sehingga seolah-olah sejarah manakib orang tersebut adalah manakib kota tersebut. Kan begitu ya yang saya tangkap dari Gus Aziz dan fenomena ini. Maka seolah-olah sejarahnya Habib Thohir bin Haddad itu adalah sejarah Tegal. Disinilah letak penyimpangan yang terjadi secara historis, dan tidak hanya secara historis, ini juga secara intelektualitas. Nanti bagaimana generasi berikutnya yang mengakses pengetahuan di era terkini, mengenali, oh ada haul Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, gitu kan, dan seterusnya. Ternyata sejarah Tegal itu adalah dari Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang lahir di kota Gaidun Hadramaut pada tahun 1274 Hijriah atau 1838. Lah, iki priben jare wong Tegal ku. Wong lahir di Bening Gaidun Hadramaut kok jadi haul Tegal. Nah, kalau masyarakatnya kritis. Ya. Tapi kalau masyarakatnya sudah menelan bulat-bulat, ini yang dipercayai bukan hanya sekedar ini, Pak. Yang dipercayai adalah apa yang ditulis oleh Gus Aziz di dalam bukunya halaman ini nih 165. Ya. Katanya dunia dan akhirat dikendalikan oleh Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, subhanallah. Nah, masalah subhanallah. Habib Aziz ini. Lanjut. La haula wala quwata illa billah. Dikatakan di dalam kitab Qurratun Nadir fi manaqib Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, wa qala quddisa sirruhu waliyat tasrifu fil kaunaini biizni rabbi. Dan beliau berkata, semoga rahasianya disucikan. Wow, ini kan qaddasallahu sirroh yang biasanya kita panjatkan doanya kalau nyebut, ada yang nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini jangan-jangan sabotase juga nih. Aku memiliki kekuasaan untuk mengatur di dua alam, dalam kurung dunia dan akhirat dengan izin Tuhan. Luar biasa, Pak. Ini kalau di One Piece, Pak. Kalau di One Piece, dia sudah makan hitonomi model nikah. Dua matahari itu, Web. Dia bisa merubah apapun gitu kan sesuai keinginannya, sesuai imajinasinya. Masya Allah. Jadi kalau masyarakatnya kritis, silahkan. Ini tadi saya mengutip mengenai sedikit tadi lahirnya di mana tahun berapa itu dari webnya edu.almuwasolah.com. Nah, artinya apa? Di dunia era internet hari ini, propaganda itu bisa disebarkan dengan cepat, real time pada saat itu juga, dan tidak terkontrol. Siapapun bisa baca. Dan mereka yang rendah literasi pasti telan mentah-mentah ini. Dan menganggap apa yang tertulis, misalnya di dalam web ini, oh berarti kian ya sejarahnya Tegal. Wah, itu bagi mereka yang tidak kritis, yang minim literasi. Nah, nanti lebih lanjut kita bisa membongkar ini secara sophisticated, secara canggih pakai teori-teori kritis. Tetapi paling tidak, ini sudah dibongkar khurafatnya, salah satunya oleh Gus Aziz. Sejak halaman 165 sampai 167 yang pernah kita bahas. Soal disiplin and punish, ridho dan murka Allah. Tergantung Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang dihauli sebagai haul kota Tegal. Begitu kira-kira Habib. Silakan Habib Charlie. Ini sambil saya lihat ya di Nabawi TV nih, Beb. Ini kapan nih? 15 jam yang lalu ya. Yang nonton itu 24.000. Ya, di pagi ya. Ada 24 ribuan lah yang nonton gitu ya. Cuma 0 komentar nih, Beb. Wah, ada apa ini kok cuma 0 komentar gitu ya.
apakah sudah nggak terkait lagi bahas terkait hal gitu ya. Kita hanya membaca fenomena sosial aja teman-teman. Kemudian tidak ada di sini juga video-video yang ya cuma video gang sih, Beb. Berapa sih ukuran gang itu ya? Kalau dipenuhi sama bebek-bebek lewat ya penuh gitu kan. Nah, ini nggak ada ya. Jadi di gang-gang doang ini videonya gitu ya. Nah, Beb, bagaimana sih Beb kalau kita bicara haul ya, haul Tegal. Terus nanti ada lagi bulan depan kalau tidak salah sebelum puasa, setelah puasa setelah lepas juga ada lagi itu. Nah, hal ini kenapa sih Beb? Mereka ini kok lebih sering menggunakan nama kota. Yang paling legendaris itu kan Haul Solo ya, itu legendaris tuh. Nah, apakah ini memang sebenarnya bagian dari strategi mereka antara balawisasi, yamanisasi, dan politik nasab? Sehingga itu menjadi sebuah skenario yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berjalan sudah puluhan tahun. Apalagi ini Haul Tegal ini yang ke-133 ya. Berarti udah 100 tahun yang lalu gitu kan. Nah, ini seperti apa, Beb? Dampaknya mereka ini masih hadir gitu kan. Namun fakta, kalau kita bicara fakta data, mereka yang hadir itu, Beb, hanya menghormati sebuah tradisi yang sudah turun-temurun. Itu nggak tahu, Anton sepakat atau tidak. Pisahkan antara polemik nasab, gitu ya. Pisahkan antara permasalahan habaib bukan suri Nabi. Soal apa itu kelihatan, Bib. Jadi kalau satu orang itu berbagai macam variabel. Satu orang itu bisa dia tidak percaya dengan habaib, tapi secara sosial dia masih manggut-manggut, ya, tunduk, masih sungkeman, masih hadir acara haul, karena menghormati sebuah tradisi. Ini di luar daripada polemik nasab. Nah, menurut Antum gimana, Bib? Oke. Siap Habib Charlie. Jadi apa namanya fenomena tentang hol-hol di kota-kota besar di Nusantara. Yang diantaranya ya hol Surabaya, hol Gresik, hol Malang, hol Solo, hol Tuban, hol Gresik, hol Tegal diantaranya ya. Tentu kalau kita itu melihat bagaimana kesejarahan di Hadramut dari masa ke masa, jadi memang ada upaya-upaya untuk menggeserkan tokoh-tokoh lokal yang kemudian digantikan oleh tokoh-tokoh dari kalangan Bahlawi. Sebagai satu contoh ya, di Hadramut itu sesuai dengan komentar yang disampaikan oleh Syekh Awad Hamden ya, dalam sebuah artikel yang pernah ditulis pada tahun 2010 dengan judul Madinatu Tarim, Madinatu Thaqafah, Amil Khurafah. Jadi kota Tarim itu adalah kota khurafat atau kota peradaban. Kota peradaban atau kota khurafat. Lalu beliau menggiring bagaimana untuk di Hadramut itu sebenarnya sudah memiliki atau menelurkan banyak tokoh-tokoh besar di masa lalu. Di antaranya seperti Muhammad bin Ali Al-Qal'i yang ada di kota Dhofar. Di antaranya Ibnu Abi Lahib yang ada di Tarim. Kemudian ada Al-Qadi Abu Akdar, Al-Qadi Abu Juhush, Al-Qadi siapa namanya itu? Badid, Ibnu Abi Dhi'ib itu. Ini kan sebenarnya adalah tokoh-tokoh besar. Nah, lalu kemudian tokoh-tokoh besar ini digeser oleh tulisan-tulisan atau versi tulisan sejarah yang dituliskan oleh Bahlawi di abad-abad akhir, artinya pada abad ke-9 dan seterusnya. Dan ini diupayakan secara masif, Beb. Sehingga nama-nama yang saya sebutkan itu
tidak disebutkan sama sekali atau bahkan cenderung kepada hilang sama sekali dari peredaran dan digantikan dengan tokoh-tokoh baru yang mereka bikin, yang mereka buat. Sehingga ketika disebutkan Tarim, itu pasti yang ada dalam memori masyarakat atau memori pembaca itu adalah Balawi. Ketika disebutkan Sewun, ketika disebutkan Shibam, ketika disebutkan Horaido dan seterusnya, maka yang ada dalam memori masyarakat itu atau memori pembaca itu adalah Balawi. Nah, dan hal ini serupa dengan apa namanya yang kita saksikan di Nusantara. Ya misalkan seperti hal-hal yang sampai saat ini itu belum diganti gitu ya. Artinya tradisi-tradisi yang mereka lestarikan itu tidak dirubah sama sekali. Itu dengan menyebutkan hal-hal kota, padahal yang disebutkan itu adalah satu tokoh dari kalangan mereka. Misalkan seperti Tegal itu harusnya kan tadi menyebut Ki Ageng Sebayu ya, Ki Gede Sebayu. Harusnya kan yang dimunculkan dari Tegal itu adalah sosok ini yang merupakan pendiri dari kota Tegal. Nah lalu ketika ada hol Tegal yang kemudian yang diholi itu adalah sosok Habib yang baru meninggal, baru wafat 133 tahun yang lalu, ya kurang lebih 1800 akhir ya, 1890-an kurang lebih ya Beb ya. 1980-an atau 1890-an. Nah, tentu ini upayanya 11-12 dengan yang ada di Hadramut. Nah, begitu juga dengan kota-kota lain, misalkan seperti kota Solo, Ki Gede Solo misalkan. Atau misalkan Gresik, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Giri misalkan. Atau Surabaya, yang ketokohannya itu adalah Sunan Ampel gitu. Jadi dengan adanya hal-hal Solo, hal Tegal, hal Malang, hal Tuban, hal Gresik, hal Tegal, maka itu akan upaya-upaya ini akan menggeserkan tokoh-tokoh yang sebenarnya menjadi tokoh inti dalam membabat alas atau mendirikan kota-kota atau tempat-tempat ini. Nah, sehingga ini tidak hanya sekedar hall saja. Ini ada misi yang terselubung tentunya, yang kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak dari yang saya sampaikan tadi. Sehingga analisa saya itu dalam analisa saya mencurigai bahwasanya dengan adanya hall-hall kota-kota besar di Nusantara itu adalah upaya-upaya untuk menggeserkan tokoh-tokoh yang ada di kota-kota yang terkait. Nah, sehingga memang ya kita harus hati-hati. Nah, makanya tadi ada satu komentar itu dari netizen ya, yang sudah kelewatan nih di atas jauh gitu. Jadi kalau dari komentar netizen yang saya rasa beliau ini masih masyarakat setempat ya. Jadi untuk acara-acara yang rame-ramean seperti itu, nah itu dimulai dari tahun 1980-an. Nah, jadi ada satu pesantren kecil di sana. Nah, kemudian pesantren itu mengadakan suatu acara, entah itu hall, entah itu apapun, yang kemudian memanggil tokoh-tokoh dari para habaib, yang kemudian tentu mengundang para gibin-gibinnya, yang meramaikan acara tersebut. Kemudian itu terulang dari tahun ke tahun sampai sekarang. Yang kemudian pada akhirnya itu akan mengadakan acara-acara seperti hall Tegal ini, Beb. Nah, jadi itu tidak hanya sekedar hall yang tujuannya adalah untuk mendoakan sahibul qabr atau mendoakan mayit, tetapi saya rasa dalam analisa saya ya, asumsi saya, itu lebih dari itu. Tidak hanya sekedar hall, tidak hanya sekedar ziarah tokoh, tetapi tidak hanya sekedar mendoakan, tetapi itu adalah upaya-upaya untuk menggeserkan sejarah daerah setempat. Nah, jadi begitu, Beb. Charlie, monggo dilanjut. Oke. Beb Rocky untuk menanggapi dari yang disampaikan oleh Beb Aziz. Ya,
Jadi saya melihat pola ini kendati baru dilakukan di tahun 2000-an, kalau misalnya kita ambil rata-rata aja lah prediksi mungkin 2002, mungkin 2005, ada satu interval 1 sampai 2 dasawarsa bahwa haul-haul habaib yang dicantolkan namanya pada nama daerah, nama kota, mungkin kalau dibiarkan nanti nama kecamatan ada lagi tuh. Nama desa nanti kepada satu habib tertentu, itu it is possible kan? Sangat possible sekali. Ini sangat mungkin. Yang menjadi soal adalah ketika itu dibiarkan, diulang-ulang, inilah yang dibilang oleh Goebbels, satu ilmu propaganda yang paling efektif. Siapa itu Goebbels? Menteri propagandanya Partai Nasionalis di Jerman, Nazi, ya, Nasional Sosialis Jerman. Jadi satu kebohongan ketika terus diucapkan, nempel di kepala, akan dianggap sebagai kebenaran. Disinilah ada bias kognitif nanti di masyarakat. Dengar, Haul Solo. Oh, ternyata Haul Solo itu adalah haulnya Habib Muhammad bin Thohir al-Haddad. Dan namanya di haul pasti diceritakan manakib. Oh, sejarah perjuangannya begini. Dari Hadramaut, hijrah ke Nusantara, tinggal di Tegal. Kemudian dimakamkan di Tegal. Kabarnya begitu kan yang saya baca dari web yang saya tadi bilang. Oh, berarti begini sejarah hidupnya kota Tegal. Terus bergenerasi ini akan nanti terus diulang, diceritakan, direproduksi, dipercayai, sehingga jadi satu kebenaran yang diyakini, yang padahal awal mulanya itu hanyalah bias kognitif, karena mereka yang mendapat informasi ini tidak mencoba klarifikasi dengan sebenar-benarnya. Apa yang didefinisikan oleh Haul Solo? Siapa yang dihauli ketika kita menyebut Haul Solo? Apa saja sejarah yang diceritakan ketika kok Solo lagi, Tegal? Apa yang diceritakan ketika menyebutkan nama Haul Tegal? Apakah memang Habib ini berjuang ikut membangun Tegal dari aspek perekonomian, pendidikan, dan seterusnya? Kalau iya, kalau iya, seberapa layak dia jami'an mani'an sebagai tokoh yang representatif untuk dikatakan sebagai Haul Solo? Haul Tegal. Ya kan orang Tegal itu yang hebat-hebat masa cuma satu orang. Saya yakin orang Tegal itu pejuang-pejuang. Dari Cirebon ini dekat ke Tegal. Bahasanya masih agak mirip gitu kan. Orang sering kecelek, keseliru bahasa Cirebon itu bahasa ngapak kayak Tegal. Artinya apa? Bahwa sejatinya ini adalah upaya-upaya pengaburan sejarah yang tujuannya adalah kekuasaan. Bagaimanapun ini adalah kekuasaan, power. Mungkin pada tahap awal, kekuasaan ini diciptakan dengan membentuk satu pengetahuan baru yang dipercaya oleh masyarakat. Pengetahuan baru ini nantinya akan dianggap sebagai satu realitas yang nyata. Satu kebenaran yang betul-betul terjadi, kemudian diyakini. Setelah itu menjadi satu realitas yang betul-betul diyakini, maka Tegal yang dihauli di situ secara otomatis menjadi wilayah kekuasaan Habib yang dihauli dengan nama Haul Kota Tegal itu. Oh, karena Habibnya sudah meninggal, tidak mungkin menguasai. Pak, pasti ada turunannya. Kalau nggak ada yang mengklaim turunannya. Kalau nggak ada yang mengklaim turunannya, mengklaim sebagai Habib juga. Kan begitu. Meskipun bukan bin Thohir al-Haddad, bin yang lain lah, gitu kan. Ini yang patut diwaspadai, bahwa jika pola-pola ini diterus-teruskan, masyarakat tidak ada kritisisme, ini akan terus mengakar nanti sampai ke daerah-daerah. Apakah akan terjadi upaya seperti ini? Karena begini, tadi saya udah bilang, kalau dibiarkan ini kemungkinan nanti ada haul kecamatan, haul desa. Di dalam teori politik, ya, teori kekuasaan itu kalau ingin lestari
harus ada pembagian kekuasaan, distribusi kekuasaan. Ketika sudah dikuasai, maka ia harus didistribusikan. Caranya apa? Mengangkat pemimpin-pemimpin lokal, penguasa-penguasa lokal. Nah, penguasa lokal ini diciptakan lagi nanti pengetahuan barunya, realitas baru, kebohongan baru yang dianggap nantinya jadi realitas. Oh, haul kecamatan ini, oh ternyata menghauli Habib ini. Haul desa ini menghauli Habib ini. Kalau ini dibiarkan terjadi di level kabupaten kota. Apalagi kalau lebih parah, kalau di level negara sih insya Allah, saya kira mustahil. Kalau untuk levelnya negara, misalnya, tuh kan, haul Indonesia. Haul Republik Indonesia. Yang Kalau Cirebon itu ada nggak tuh, Bib? Cirebon itu ada nggak? Gimana? Nah, ini yang Di mau saya Cirebon itu ada nggak haul tuh? Tidak ada haul Cirebon, tetapi ada fenomena barunya begini. Saya sih yakin, kalau untuk mengatakan haul Cirebon, kemudian yang dihauli adalah figur Habib, itu nampaknya untuk tidak mengatakan mustahil, itu sangat-sangat sulit. Bagaimanapun Cirebon itu terkenalnya kota wali. Ya, kendati wallahu alam hari ini generasinya siapa yang meneruskan perjuangan Wali Songo. Saya bilang wilayah kota ya, kota Cirebon bukan kabupaten. Kota Cirebon, gitu kan. Nah, tetapi ada fenomena barunya itu begini. Gus Ajis tadi sedikit menyinggung. Seringkali haul kota ini, contoh kota Tegal, supaya lebih sedikit bisa diterima, pendekatannya adalah tidak hanya Habibnya saja yang dihauli, tetapi memang figur yang historis yang memang kontributif terhadap Tegal sendiri itu dihauli. Nah, itu pendekatannya dari situ. Betul, Beb. Nah, saya mau sedikit kasih spill nih. Fenomena itu pelan-pelan masuk ke kota Cirebon. Allah. Jadi gampangnya begini. Misalnya ya. Judulnya adalah Haul Syekh Syarif Hidayatullah. Tambahin aja. Dan Habaib. Nah, itu dompleng dia kan. Nah, jadi tidak selalu mungkin nomenklaturnya, judulnya Haul Kabupaten Tegal, Solo, ABC segala macam. Bisa saja modelnya pendekatannya begitu. Ya. Pertanyaannya, untuk kritisisme masyarakat ketika pendekatannya begitu, apakah benar Habib yang diceritakan di hauli itu sebegitu sejajarnya sehingga haulnya harus dibarengkan dengan sosok yang betul-betul secara historis dia membangun daerah tersebut. Dia berkontribusi terhadap kemajuan daerah tersebut. Apakah sejajar atau tidak? Itu pertanyaan kritisnya. Lah. Iya. Wong memang faktanya juga kebanyakan fiksi. Kan begitu? Belum kalau kita bahas hurufat nih. Kita kembali ke buku. Back to the book, back to the topic. Saya lanjutkan misalnya ya. Di halaman 166 masih kita membahas figur yang sama. Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad di dalam kitab Qurratun Nazir fi Manaqib Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad juga disebutkan. Wa qala quddisa sirahu ittala'tu 'ala lauhil mahfudzi wa ra'aitu diwanal wasilin wa 'araftu turuqa allati biha yasilul ibad Allah subhanahu. Artinya beliau Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad berkata, aku telah melihat lauh mahfuz. Wow. Lembaran yang terpelihara. Dan aku melihat catatan para orang yang telah sampai kepada Allah. Dan aku mengetahui jalan-jalan yang dengannya para hamba sampai kepada Allah yang Maha Suci. Kan ngeri. Dia bisa baca lauhul, dia melihat lauhul mahfuz, Pak. Dia membuka, dia bisa mengintip rahasia yang disimpan di sana. Yang padahal saya selama mondok nggak pernah dapat cerita ini. Malah ada kisah di dalam, kalau tidak salah kitab Qissatul Mi'raj, mohon dibenarkan, dibetulkan oleh Habib Bana Aziz. Itu kan ada kisah bahwa ada makhluk Allah, entah iblis, entah jin, yang mau mengintip lauhil mahfuz di sana.
itu kan terbakar, Pak. Wow. Kabarnya begitu ya, kalau saya tidak salah ingat di dalam kitab Kisahul Mi'raj ada diceritakan. Lah ini bisa ngintip stalking ke sana. Ya kalau saya stalking akun IG Habibana Charlie, Habibana Aziz, it is very possible. Tetapi kalau ini dibantah oleh Gus Aziz, ini khurafatnya diantaranya. Begitu. Jawabannya la. Aku sayang sekali Doraemon. Aduh, subhanallah. Oke, Beb. Subhanallah. Sekarang masuk ke bagian antum nih, Beb. Selain tadi halaman 166, ada nggak macam-macam kesaktian lah? Ini netizen juga pengen dengar juga nih, sambil juga netizen buka-buka buku. Mungkin bisa sampaikan, Beb. Silakan, Beb. Siap, Beb. Ini kalau di buku kan itu ngacak, Beb ya. Maksudnya ngacak itu untuk khurafat-khurafat yang kaitannya dengan siapa namanya, Habib. Siapa? Muhammad bin Tahir itu tidak dalam satu tempat gitu ya, sehingga saya cukup kesulitan untuk membacakan satu persatu dari khurafatnya Habib ini. Dan tadi memang sebagian yang dibacakan oleh Habibana Rogi, nah itu kan banyak memang. Artinya untuk di buku kita ya, Habib, di buku kita yang menyebutkan khurafat-khurafat yang bersandar kepada Habib siapa namanya, Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Nah itu sangat banyak. Artinya ketika saya mengutip di sini dari kitab Qurratun Nadhir fi Manaqib Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, maka itulah yang dimaksud dengan sahib tagal, sahib takal, sahib tegal. Nah, sahib-sahib. Jadi mereka memiliki satu kebiasaan ya, satu tradisi bahwa ketika ada seorang habib yang Habib ini tinggal di suatu tempat, Habib ini tinggal di suatu wilayah, maka yang dalam penyebutannya disebutkan, berarti misalkan Muhammad bin Tahir Al-Haddad, maka disebut sebagai sahib Tegal. Misalkan Habibana Charlie tinggal di Bandung, disebut dengan sahib Bandung, dan seterusnya. Jadi itu sudah rata gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka itu memiliki seorang leluhur yang bernama Muhammad Sahib Mirbat, nah itu adalah penguasa Mirbat gitu, penguasa kota Mirbat. Nah kalau makna secara harafiah seperti itu. Nah, meskipun mereka agak sedikit ngeles gitu loh, itu bukan itu maksudnya sahib. Maksudnya sahib Mirbat, maksudnya sahib Tegal, maksudnya sahib Surabaya dan seterusnya. Itu adalah Habib yang bertempat tinggal di sana. Itu alasan mereka seperti itu, Beb. Oke, langsung kita masuk pada teks yang ada di dalam buku atau kitab sama ya, kitab atau buku. Itu sama saja. Nanti ada yang komen nanti, Beb. Ini yang pertama ya, wakana yagul. Langsung saya bacakan saja. Di mana Al-Habib ini halaman 294 ya. 294 bisa dibuka di kitabnya, di bukunya. Wakana yagulu. Di mana Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad itu berkata, Muhammad bin Tahir ma'rufun fil ardi was sama. Di mana Habib Muhammad bin Tahir itu terkenal, Beb. Terkenal di bumi, terkenal juga di langit. Wa mahkumun lahu fil waqti. Dan beliau ini Habib Muhammad bin Tahir ini itu diberi hukum menguasai waktu gitu. Jadi waktu itu bisa diatur oleh beliau. Artinya penguasa waktu gitulah, penguasa waktu. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, terkenal di bumi. Kemudian yang kedua itu terkenal di langit. Kemudian yang ketiga itu adalah pemilik waktu, Beb. Nah, hanya kalau misalkan ada orang yang bertanya,
Ini kan Habibnya terkenal di bumi nih. Sementara Habibana Rogi itu tempat tinggalnya kan nggak jauh dari Tegal, nggak jauh-jauh amat dari Tegal gitu kan. Sebenarnya antum itu kenal nggak sih Beb dengan Habib ini gitu loh? Masya Dia kan Allah, saya terkenal baru di dengar langit, terkenal sekarang di nih. bumi. Baru Hah? dengar sekarang saya ini. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Berarti klaim gitu kan? Tidak sesuai dengan fakta. Dan terkenalnya itu mungkin ya di daerah di mana Habib itu dimagamkan, diguburkan begitu. Ah, jadi ya klaim-klaim seperti ini tentu tidak hanya apa namanya begitu saja tanpa ada tujuan, tanpa ada target ya. Jadi di saat Habib ini disifati dengan orang yang terkenal di langit dan di bumi, otomatis dia adalah seorang al-wali al-qutub. Karena al-wali al-qutub itu terkenal di langit dan terkenal di bumi. Jadi keviralan, syuhrahnya, istifadahnya Habib Muhammad bin Tahir al-Haddad itu sebenarnya kalah oleh syuhrah dan istifadahnya Habibana Charlie. Karena kalau Habibana Charlie di sini siapa yang tidak kenal gitu ya? Dari apa subscribe-nya itu ada berapa Bib? 30.000. Ya Bib ya? 1.600.000 Bib. 1.600.000. Nah berarti beliau itu dikenal oleh 1.600.000 orang. Subhanallah. Berarti secara faktanya berarti kalah antara Habib ini dengan Habibana Charlie. Nah kemudian wa mahkumun lahu fil waqti, kemudian dia ini bisa, Habib ini dikatakan sebagai pemilik waktu yang bisa mengatur waktu begitu ya. Sehingga dia Habib ini bisa menyetop waktu. Yang kayak di film-film itu kan pernah ada, Beb. Jadi ada seseorang yang Back to the Future. David Back to the Future loh. Nah, itulah Tahun 85 itu. Nah, itu kan bisa menyetop waktu. Jadi saya katakan gitu, berhenti, stop. Nah, itu Habib Charlie langsung diem gitu, tanpa ngapa-ngapain. Nah, itu sahibul wadad ya nih. Subhanallah. Oke. Kemudian berikutnya, ini wagala Guddisa sirruhu mukhatiban as-sayyid al-jalil Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Bar Al-Habib As-Sayyid ini isbat ini karena ada penyebutan As-Sayyid berarti isbat di sini. As-Sayyid Al-Jalil, seorang sayyid yang agung. Siapa namanya? Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Bar. dari keluarga dari marga Al-Bar ya. Apa katanya? Huggali habibika ya Muhammad an yaqul. Di mana habibmu itu berhak untuk mengatakan wahai Muhammad, nadiri, orang yang melihatku. Wa nadiru nadiri, dan orang yang pernah melihat seseorang yang pernah melihatku fil jannah itu berada pada posisi di surga. Artinya orang yang dilihat oleh Habib ini ya, dan orang yang pernah melihat seseorang yang pernah melihat Habib ini itu sudah di surga, Beb. Jadi enak. Jadi kalau misalkan kalau Rasulullah itu kan banyak orang-orang kafir Quraisy yang dilihat oleh Rasulullah tuh. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nah, kemudian banyak lah di antara orang-orang kafir yang lainnya itu melihat Rasulullah. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang kafir Quraisy yang pernah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengimani, yang tidak beriman kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung dimasukkan ke dalam surga? La, nggak bisa, Beb. Artinya Rasulullah saja kalah. Rasulullah saja kalah. Gitu. Nah, lalu ada pertanyaan, loh, kan statement ini pernah ada dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Saya mencoba mencari statement-statement itu, Beb. Dari buku-bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Futuhul Ghaib misalkan, atau Jala'ul Khatir, atau Al-Fathur Rabbani, atau buku-buku beliau yang lain. Saya tidak pernah menemukan redaksi itu di dalam buku-bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggak pernah ada. Karena apa? Seperti yang sering kali saya sampaikan, bahwa banyak dari para pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menuliskan
banyak managib yang kemudian saking cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menambah-nambahkan atau mengeluarkan statement-statement yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, lalu kemudian diabadikan kepada generasi-generasi berikutnya, kemudian statement itu ya diyakini sebagai statement yang benar-benar keluar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya nggak yakin. Dan saya bisa katakan palsu ketika ada redaksi bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan nadhiri wa nadhiru nadhiri fil jannah. Itu saya tidak percaya itu, Beb. Saya bantah itu habis-habisan karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Nah, adapun ini tentu mungkin ini asumsi saya. Asumsi saya bahwa di saat Habib itu melihat manaqib dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau menelaah manaqib dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan redaksi seperti ini nih. Nadhiri wa nadhiru nadhiri fil jannah, maka disama-samakanlah, Beb. Disama-samakan. Artinya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengeluarkan statement ini, maka tentu Habibnya juga dong. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang selevel dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan lebih tinggi daripada levelnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari kalangan para habaib. Kan wali kutubnya saja nggak terhitung itu dari kalangan habaib. Nah, itu sebagai sampel ya. Artinya apa? Kalau memang ini Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad mengatakan nadhiri wa nadiru nadhiri fil jannah, orang yang melihatku dan orang yang pernah melihat seseorang yang pernah melihatku itu ada itu dimasukkan ke dalam surga. Ya nanti dulu. Ini mengalah-ngalahi Rasulullah, Beb. Rasulullah saja itu nggak bisa loh seperti itu loh. Yang melihat Rasulullah kemudian pasti masuk surga itu nggak ada. Oke, kita lanjut mempersingkat waktu, Beb. Ini saya hanya akan menyebutkan beberapa khurafat-khurafat saja, karena kalau dihitung itu ya jumlahnya sangat banyak. Oke, untuk yang ketiga. Ini dimana ada semacam apa ya, mereka itu atau dari kalangan Habib itu tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah dengan wali atau para tokoh-tokoh yang dikategorikan sebagai solehin atau aulia. Itu harus kalah. Tokoh-tokoh selain mereka itu harus kalah, Bir. Makanya di sini wagala guddisa sirruhu, Habib Muhammad bin Tahir mengatakan, tasma'una bil Jailani wal Idrus wa amsalihima, apakah kalian itu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian wal Idrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, wa amsalihima, dan juga orang-orang yang sama dengan atau selevel dengan dua tokoh ini. Wa tawadduna annakum hadartum fi azminatihim, dan kalian itu menginginkan hidup di masa mereka, di masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di masanya Al-Idrus, di masanya Al-Muhzar, di masa Al-Baqihil Muqaddam, atau di masa yang lain. Kalian ingin nggak satu zaman satu masa dengan mereka? Oh, gampang. Gimana Cina? Gimana? Wa baina adhurikum man huwa mithluhum. Di depan kalian itu ada orang-orang yang selevel dengan Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Al-Idrus, dengan Al-Muqaddam, dengan As-Saqqaf, dengan Syekh Bakar bin Salim. Siapa itu? Wa antum jahilunahu, sementara kalian tidak mengetahuinya. Siapa itu? Ya'ni nafsahu. Kegeser. Oke, bentar, Beb. Ya, iklan. Oke. Iklan. Ya sayang. Tetapi ini saya kok geleng-geleng terus dari tadi ya, Habib Charlie. Nah, gimana, Beb? Betapa mengerikannya hurafat ini, sampai saya di kepala saya itu nggak pernah berhenti bertanya-tanya. Para kiai yang membela terhadap habaib, baca nggak sih kitab-kitab ini? Tahu nggak sih tentang ada khurafat-khurafat ini? Monggo lanjut dulu, Habib Aziz. Siap, Beb. Jadi gini, Habibnya kan bilang nih ke murid-muridnya, kalian kan tahu tuh tentang Baqihil Muqaddam, tentang Al-Idrus, tentang Jailani, tentang Rifai, tentang Anak Syabandi, tentang Syadili, dan juga yang lainnya. Dan kalian pasti ingin mengalami masa-masa seperti zaman dahulu itu. Tahu nggak
Tahu nggak kalian bahwa sebenarnya kalian itu langsung berhadapan dengan orang-orang yang selevel dengan itu, berhadapan dengan seseorang yang selevel dengan mereka. Siapa itu? Ana gitu kurang lebih. Cuman malu-malu kan ngomongnya, Beb. Makanya kan di sini wa baina adzhurikum man huwa mithluhum. Di antara kalian itu, di depan kalian ada orang yang selevel dengan mereka, sementara kalian nggak kenal dengannya. Siapa? Ya ani nafsahu, maksudnya ya dirinya Habib ini. Nah, artinya hal-hal yang seperti inilah yang selalu diulang-ulangi, kemudian disampaikan berulang-ulang, kemudian disampaikan dari generasi ke generasi untuk membangun sebuah narasi bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang hebat, para aulia, para agetop, yakni subhanallah. Dan tentu ini Beb Charlie, ini adalah satu kitab yang berjudul Gurratun Nadir. Saya kecilkan di sini halamannya ya. Gurratun Nadir di Manaqib Al-Habib Al-Qutub Muhammad bin Tahir bin Umar Al-Haddad. Dan ini dikumpulkan oleh muridnya yaitu Abdullah bin Tahir Al-Haddad. Ini satu tokoh ya, ini satu tokoh yang dalam penulisan manaqibnya itu 3 jilid, Beb. Kurang lebih 1.500-an halaman. Nah, ini baru satu tokoh, Beb. Satu tokoh saja 3 jilid. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lain? Tentu lebih banyak lagi. Mungkin itu dulu, Beb. Jadi intinya bahwa yang dikholi selama ini di mana itu, di Tegal, kemudian disematkan Hol Takol, Hol Tegal, ya dalam kitab biografinya itu banyak loh khurafat-khurafat itu, Beb. Apakah benar gitu ketika dia mengatakan orang yang melihatku dan orang yang pernah melihat seseorang yang melihatku itu dipastikan masuk surga? Nah, ini bertentangan dengan syariat. Dan Mbok yo mikir, Beb, mikir. Lanjut. Ya, sebenarnya cerita Habib ya di dalam buku-buku itu kan masih sahih ceritanya itu, Beb, legenda Sangkuriang lah. Gunung Tangkuban Perahu ya. Itu kalau dilihat dari jauh memang mirip dengan perahu yang terbalik, Beb. Ya, kalau kita berandai-andai, mungkin itu kali ada buktinya, walaupun itu legenda. Kemudian legenda Roro Jonggrang, Candi, ada itu, ya, Candi Prambanan. Masih sahih itu, gitu loh. Masih ada cerita yang bisa ya mungkin kalau legenda ya mungkin bukan cerita yang sejarah, bercerita apa tentang masa lalu, tapi wujudnya ada di masa kini gitu loh. Masih sahih itu. Gitu. Nah, sampai gini, Beb, 455, mungkin gini, Beb, ada nggak satu lah, Beb, yang benar setelah itu, Beb? Satu aja. Ya, mungkin bisa diverifikasi benar gitu, Beb. Satu aja lah, Beb. Nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah sampai 2 atau 3. Satu aja. Dari berapa ini? Dari 455? 455 aja. Ini kan baru 5% tuh, nggak usah yang lain. Yang ini aja, Beb. Satu aja, Beb. Ada nggak yang benar gitu loh? Atau mungkin mendekati benar lah. Kalau nggak ada yang benar, mungkin ada yang mendekati benar lah gitu loh. Kalau yang mendekati kebenaran itu begini, Beb ya. Yang siapa namanya tokoh yang ada gitu. Ya, misalkan seperti Umar Muhzor. Seperti Umar Muhzor, yang dia itu punya kebun, dan ketika kebunnya itu dimasuki oleh seseorang, dimasuki oleh binatang, dimasuki oleh hewan ke dalamnya, maka itu mati. Itu mungkin mendekati kebenaran, Beb. Karena apa? Sama ke logika Kipin nih. Ada dalam kitabnya, Beb. Ada dalam kitabnya. Di manaqib kitab manapun ya, di manaqibnya Umar Muhzor yang ada dalam Al-Burghatul Musyighah misalkan. Kemudian yang di Al-Masyra'ur Rawi, di kitab Al-Ghurrar, di kitab Syarh Al-Ainiyah, di kitab Kanzur Al-Barahi, di kitab Al-Iqdun Nabawi, dan juga di kitab-kitab yang lainnya. Itu kan disebut secara berulang, Beb. Itu mendekati kebenaran minimal. Jadi antum itu harus husnudzan karena mereka adalah para ulia nih, subhanallah.
Masalahnya baca buku antum, Beb. Gini loh, Beb. Saya baca tetap isi. Ya. Misal kayak Habib punya kantong Doraemon nih. Kan saya buka tuh halamannya tuh kan. Sebelum saya menelaah lagi, saya harus pakai kepala yang dingin dan betul-betul akal sehat gitu loh. Tapi apa iya sih? Gitu. Apa iya gitu loh? Kok karomah-karomah yang mereka klaim sebagai kehebatan gitu kan? Itu betul, Beb. Saya sampai bertanya, ini ada nggak sih Beb Ajis satu aja gitu, jangan sentimen semuanya khurafat gitu loh. Satu aja gitu, kasihan lah. Kasihan antum ini apa membuka aib para habaib gitu. Astagfirullahaladzim. Antum itu suudon, Beb. Jadi begini loh. Aduh, ya Allah. Nggak percaya gimana ya? Nggak percaya gimana? Bahwa semua dari kalangan mereka itu adalah para aulia, Beb. Jadi kan kalau apa namanya kucing itu pasti memiliki anak apa, Beb? Kucing kan? Ya kan? Kucing. Ayam itu pasti akan memiliki anak ayam. Singa pasti menurunkan singa juga. Nah, mereka kan wali. Datunya saja wali, Beb. Al-Faqihil Muqaddam Al-Imamul A'zam Al-Ustazul A'zam Al-Fardul Jami' Imamun fil Haqiqati wa Syariah Imamun fil Ma'guli wal Manggul. Itu wali, Beb. Al-Qutub. Sehingga apa? Ya karena kucing melahirkan kucing, ya. Singa melahirkan singa, ayam menelurkan ayam, kuda menurunkan kuda, singa wali menurunkan wali. Sehingga bagi ilmu gadam, anak cucunya semuanya adalah para aulia. Nah, jadi apa namanya tuduhan-tuduhan nih yang disematkan kepada saya bahwa saya ini adalah seseorang yang memusuhi para aulia itu salah. Saya ini membela Faqihil Muqaddam, membela Umar Al-Mahzar, Abdurrahman As-Saqqaf dan seterusnya. Jadi salah begitu, Beb. Subhanallah, tesistong. Jadi gitu. Berarti kayak ketua RA, Beb. Kayak ketua RA tuh, Taufik Assegaf. Ya kan? Berarti kan dia sampai ke Abdurrahman Assegaf, wali semua tuh, Beb. Oh iya. Ya, semuanya, kan? Beb. Semuanya itu. Wali semuanya sudah. Enggak ada yang enggak wali. Karena kan keistimewaan yang dimiliki oleh anak cucu Faqihil Muqaddam itu, apapun yang dilakukan oleh anak cucu Faqihil Muqaddam, apapun yang dilakukan oleh anak cucu Faqihil Muqaddam, semuanya apa? Mutahharun. Orang-orang suci, Beb. Orang-orang yang disucikan. Sehingga ya orang yang suci itu ya wali. Mas antum nggak percaya lagi gitu loh, nggak percaya begitu dengan statement seperti ini, Pak. Bang Wahdi Banarogi, Beb. Nah. Oke, tambahin deh, oke. Gimana? Ya, silakan tambahin. Sambil nunggu ini Beb Khalid jadi hadir lagi, Beb. Ini nggak menarik ini karena nggak ada hukumnya kan. Oke. Saya lanjut dari yang tadi saya sampaikan. Jadi Habibana Aziz, saya bilang bahwa selama saya dengar panjenengan diskusi kita, saya itu otak di kepala ini sibuk sekali memunculkan banyak pertanyaan. Seperti halnya tadi, misalnya para kiai yang memang berhusnuzon terhadap para habaib, apakah mereka membaca teks-teks yang kita bahas, yang isinya adalah khurafat, yang jelas sekali batasan mana khurafat, mana keramat, dan kita tidak meragukan kapasitas para kiai kita di Nahdlatul Ulama bahwa mereka berpegang pada fikih mazahibil arba'ah, bahwa mereka berpegang pada tauhid dari Al-Asy'ari Al-Maturidi, bahwa mereka berpegang pada tasawuf yang berprinsip pada Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, pada Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu apa hujah mereka ketika menemukan teks-teks seperti ini? Muncul itu terus di pikiran saya. Sampai akhirnya saya membuka
ini kitab, saya dulu ikutan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Saya membuka apa namanya? Muqaddimah Qanun Asasi yang tentu saja ditulis oleh Hadratus Syekh. Di situ Hadratus Syekh sudah mengingatkan, ya. Faya ayuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnah wal jamaah ahli mazahibil a'immatil arba'ah antum qad akhadtumul uluma memang qablakum dan seterusnya. Nah, saya mau terjemahkan saja karena barangkali ada para viewers kita yang mungkin tidak familiar dengan bahasa Arab. Di sini sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh. Selanjutnya adalah fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu. Lalu mereka para muhibbin meneliti enggak? Apalagi kalau diklaim Habaib datang ke Indonesia untuk menelurkan ulama-ulama. Apakah iya menelurkan ulama itu? Jika iya, seberapa produktif karyanya? Seberapa rasikhun meneliti? Ketika memang ternyata diketemukan teks-teks yang telah dianalisis oleh Gus Aziz dan Kiai Nur Ihya di dalam bukunya ini, itu adalah khurafat. Itu adalah karangan, bukan keramat. Dan dakwah, analisis, kritik yang dilakukan oleh Kiai Nur Ihya dan Gus Aziz di bukunya, di kitabnya ini, itu ada hujahnya, ada dalilnya. Seperti yang tadi saya bahas, yang tadi saya bacakan di halaman 165 tentang Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad itu yang mengaku dunia akhirat bisa dikendalikan, bos. Wah. Itu kan bertentangan. Subhanallah ya. Suaranya hilang, Beb. Suara hilang, Beb. Pencet itu. Pencet antum, Beb. Bentar, anak-anak. Nah, siap. Oke. Nah, Habib Bana Aziz dan Kiai Nur Ihya sudah menjelaskan, udah ada hujahnya. Klaim semacam itu berlebihan, gulu, dan penyimpangan dari ajaran Nabi dan sahabat. Pertanyaannya, ada enggak ayat Al-Quran yang memungkinkan ada makhluk yang bisa mengendalikan dunia dan akhirat? Ada enggak dalil hadis yang memungkinkan, membolehkan ada makhluk yang bisa mengendalikan dunia dan akhirat? Udah, dua sumber otoritatif itu aja dulu. Karena dua sumber inilah yang paling pokok. Bahwa kemudian ada ijma dan qiyas, itu kan hasil ijtihad para ulama juga. Yang mana reproduksinya, kegiatannya itu tidak boleh berhenti ila yaumil qiyamah. Harus ada mujtahid-mujtahid. Orang-orang yang berpikir, meneliti tentang agama ini. Makanya sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh. Sekali lagi saya bacakan. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Begitu. Subhanallah. Naam ya, Andi. Iya, subhanallah. Jadi Gus Loki ini sejak 2024 ya, Beb ya, itu baru mengkaji terkait polemik nasab. Kemudian sekarang ditambah dengan khurafat, ya. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana, ya bedanya gini loh, artinya kita ini kan para kibins ya. Kibins itu kan ya kayak Imam, itu juga kibin gitu kan. Biasanya yang mantan muhibbin ini seperti Habibana Haji Jazuli, apalagi beliau ini kan sekolah di Tarim, ya kan, jadi wali Tarim gitu kan. Pasti sangat kritis terhadap polemik nasabi termasuk khurafatnya.
Nah, teman-teman, kalau kita berlogika yang sederhana lah, apa iya sih? Tadi disampaikan sama Bib Ajis, untuk benar pun nggak ada, tapi minimal mendekati benar tuh ada. Artinya masih jauh dari sebuah kebenaran cerita itu. Satu saja tidak ada cerita yang benar gitu loh. Dibangun hanya untuk mengagungkan klan mereka. Dan ini terbukti teman-teman ya, kemarin saya pernah bahas ya, dari 4 fase pra kemerdekaan ya, 1800 sampai 1945, mereka masih memperkenalkan diri, ya, masih mempromosikan diri, mereka masih penuh dengan adab, masih sopan santun, gitu kan. Dan ulama-ulama zaman dahulu mana ada curiga terhadap satu sosok yang mengklaim sebagai cucu Nabi. Kemudian fase kedua pasca kemerdekaan ya 1945 sampai 1965. Mereka memberikan sebuah keyakinan ya kepada pribumi Nusantara bahwasanya mereka adalah cucu Nabi, gitu kan. Baru mulai pasca reformasi, pasca Orde Baru ya sampai dengan reformasi. Nah, mereka mulai itu membangun diri mereka ini lebih mulia di atas para kiai, ya kan? Lebih tinggi derajatnya di atas para ulama-ulama, terlebih ulama-ulama NU. Dan puncaknya itu pasca reformasi sampai hari ini. Jadi itu adalah sebuah sistem yang terstruktur, sistematis dan masif. Kalau misalkan dari dahulu khurafat itu dikenalkan di awal, itu buyar. Nah, untungnya ketika mereka membangun brand image mereka di pasca reformasi dan di portal sekarang oleh Keimat, ya, di portal lagi 2 kali lipat sama Habiban Aziz Jasuni, udah nggak bisa gerak. Kalau dibilang bakal runtuh, itu sudah runtuh, nggak ada sisa-sisa. Ya mereka harus mengakui bahwa mereka itu adalah status mereka sekarang adalah mantan cucu Nabi. Itu terpenting. Harus berani terima kenyataan, suka nggak suka. Kibin juga harus paham, kibin juga harus membuka nalarnya, pakai akal sehatnya, jangan jongkok terus IQ-nya. Ayo, semuanya itu kembali kepada sebuah kebenaran gitu loh. Baik, ini Beb Ajis, Beb Halim informasikan nggak bisa gabung. Nah, kira-kira antum mau ada tambahan apa nih, Bib? Udah 1 jam mau setengah aja. Tadi tuh Habibana Rogi bertanya apa tadi? Sana jadi lupa ya nih, Beb. Ya, para kiai yang muhibbin sejauh ini, apakah mereka membaca khurafat-khurafat ini? Kemudian bagaimana sikap mereka? Jika mereka memang masih menyandang status kiai, ulama, kan meureun kudu mutalaah atuh. Tuh Beb. Jadi gini Beb ya, saya kemarin mendapati beberapa video dari beberapa kiai atau beberapa tokoh. Di situ ada Gus Baha kalau nggak salah ya. Kemudian ada Gus Kausar, kemudian ada Buya Yahya itu adalah zawaid dari kitab ini. Zawaid dari kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Nah, ini karya guru saya, Beb. Habib Ali bin Hasan Baharun ini. Guru saya ini. Saya pergi ke beliau, masalah. Saya doakan beliau itu. Nah, saya nggak tahu apakah tokoh-tokoh yang memberikan kata sambutan itu membaca dari A sampai Z atau enggak ya. Tetapi pada hakikatnya begini, Beb. ini dalam buku ini ya, Al-Fawaidul Mukhtarah. Iya. Yang ada subjudulnya itu berbunyi Hikayat fil i'tirad 'alal auliya. Jadi ada kisah-kisah tentang penentangan kepada wali. Menentang wali gitulah ya. Nah, ternyata di sini, Beb, itu menceritakan Habib Ahmad Al-Haddad. Antum mungkin sudah familiar lah dengan nama ini.
Sudah Dalam familiar dengan nama ini, Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Ahmad Al-Haddad. Iya, iya. Kana idza mura'atan fit tariq. Beliau ini ketika melihat seorang perempuan di jalan, qabasaha fi thadiha. Beliau ini meremas-remas payudara perempuan. Wal hikmatu fi dzalika. Dan hikmah dalam hal ini annahu yukhriju syahwataz zina minha. Bahwa beliau ini mampu untuk mengeluarkan syahwat zina dari perempuan yang dipegang payudaranya, yang diremas payudaranya. Nah, ini jelas yang sudah dicetak dan ini diedarkan ini secara publik ini, Beb. Nah, ini diedarkan secara publik ya, dan saya rasa beberapa kiai-kiai yang sudah menelaah atau membaca buku ini pasti menemukan redaksi tadi yang kita bacakan tadi, Beb. Ini di halaman 509. Ya. Nah, kalaulah memang dari kalangan Kiai Gibin itu memiliki pemikiran kritis ya, dan juga tadi dalam memahami apa namanya Lailam Rasulullah, konsep tasawuf yang sebenarnya yang dimiliki oleh para ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, kemudian seterusnya dan seterusnya, pasti akan mengukur ini ukuran karomah itu apa. Syarat dari karomah itu apa? Apakah ini yang dikutip dari kitab Kunuzuz Ta'adal Abadiyah itu adalah termasuk dari karomah? Kalau ini adalah termasuk bagian dari karomah, maka siapapun itu, mau Habibana Charlie, mau Habibana Regi, mau Habibana di sini ada teman-teman ya, Kaliber, Habibana CK dan juga yang lain-lain, itu bisa mengaku-ngaku anak adalah wali, anak adalah gutub, sehingga anak ini boleh untuk melakukan apapun meskipun itu adalah asusila. Gitu, apakah seperti itu? Nah, sehingga dari itu saja kelihatan. Artinya untuk daya baca, daya kritis di kalangan ulama-ulama atau kiai-kiai yang dalam tanda kutip statusnya masih gibin, itu tidak memiliki daya kritis yang diharapkan dari seorang ulama. Yang namanya ulama kan begini, Beb. Yang namanya ulama itu al-alim. Al-alim itu adalah orang yang berilmu. Nah, ilmu itu tidak bisa ambil begitu saja. Makanya fangzuru amman ta'khuduna dinakum tadi itu ya. Dalam statement yang ada atau narasi yang ada dalam Muqaddimah Qanun Asasi tadi yang dibacakan oleh Habibana Ragi. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, kalian lihat dulu. Perhatikan seleksi siapa ulama-ulama yang akan kalian jadikan sebagai sumber dalam memahami keagamaan. Nah, lalu kemudian tidaklah seorang itu dikatakan sebagai orang yang berilmu kecuali dia memahami suatu permasalahan beserta dalil-dalilnya. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan redaksi seperti ini dalam buku ini ya, Al-Fawaidul Mukhtar, karya dari guru saya ini. Saya masih alal ain warras kepada guru saya, Beb. Supaya saya tidak disebut sebagai murid yang durhaka. Padahal untuk tradisi kritik mengkritisi itu sudah biasa dalam dunia Islam ya. Ya. Jadi itu bodo amat lah. Terlepas dari itu, ketika seorang kiai ya itu mendapati redaksi seperti ini, apakah daya nalarnya itu tidak digunakan? Masa iya sih? Seorang wali kok asusila? Seorang wali kok dia ini mesum? Seorang wali kok dia malah melakukan suatu perbuatan yang haram menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Rasulullah, menurut ajaran agama. Nah, lalu ketika ini diyakini sebagai sebuah karomah. Ini karomah apaan ini, Beb? Ini mah mesum, Beb. Ini mah asusila. Ini melanggar adab, melanggar syariat. Sehingga ketika pintu ini dibuka, pintu ini dibuka kepada siapapun, ya nanti orang-orang pun akan menyampaikan argumentasinya, anak ini wali, anak ini tidak sadar ketika memegang hal-hal yang dilarang itu. Nah, ini gimana? Nah, setidaknya kalau pola pikirnya seperti yang saya sampaikan barusan,
Di mana ketika seorang ulama tidaklah dia disebut sebagai alim, seorang alim tidak disebut sebagai alim kecuali dia mengetahui sebuah permasalahan dengan dalilnya. Nah, dia mengetahui hal ini atau menyikapi, mengkritisi hal ini dengan kritik yang seharusnya dalam kriteria karomah itu seperti apa, itulah yang harusnya dilakukan. Kalau bukan, ya nanti dulu menyebutnya sebagai seorang ulama, kecuali hanya sekedar majas saja. Begitu, Beb. Nah, Ya. Nah, Beb, Ulama final kalau majaz. dari monggo Beb Rocky di Sabang dulu. Ya, makanya kenapa saya bacakan tadi di awal itu adalah min ahli sunnah wal jamaah ahli mazahibil a'immatil arba'ah. Ini nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Gus Aziz. Kitab dari guru beliau, Baharun, tadi saya lupa nama lengkapnya. Sekarang saya pertanyaan lagi. Apakah kelakuan semacam tadi, untuk tidak mengatakan khurafat lah, kelakuan megang payudara perempuan katanya untuk menghilangkan syahwat zina, ada yang membenarkan di antara mazhabil arba'ah? Apakah ada? Ya enggak ada, Beb. Satu aja, Beb. Tidak ada. Satu aja, Beb. Ayat Al-Qur'annya Ada satu aja. jelas. Jangankan zina, mendekatinya saja tidak boleh, Pak. Maksudnya betul. tuh pikiran orang jadi nariut orang. Nah, lanjut ya, punya. Lah. Kita harus benar-benar nyari guru yang benar. Mereka yang belum pesantren, ulah sampai jadi kibin puluhan tahun seperti Habibana di sini. Saya mah alhamdulillah belum pernah. Saya mondok ke kakek saya di Majalengka, kakek saya dari Kaliwungu nyambung kemudian ke Abu Yadimyati dan seterusnya. Setelah itu saya mondok ke Al-Maghfurullah Kiai Haji Ujuzazuli dari Jasinga, dari Banten dan seterusnya. Alhamdulillah enggak. Dan saya belum pernah menemukan ajaran semacam yang kita bahas khurafat ini. Gitu. Jadi manggawe bilih ayah kiai nanti no mencela eta saha santri sok-sokan gitu kan. Mangga aja, saya nggak pernah dapat ajaran begini dari guru saya, dari kiai saya. Gitu. Dan saya justru heran, kok bisa kalau masih ada yang membela? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Dan perkara terhadap etika kita terhadap guru, terkadang kita itu jelimet memahaminya. Padahal tuntunannya minimal dalam kitab yang tipis Ta'limul Muta'alim itu kan sudah ada. Kita itu berhak memilih guru, bahkan wajib memilih. Oh iya, betul. Supaya jadi saya mau mungkin Kibit milih gurunya Habib Habib Rocky. Mungkin Kibit itu milih gurunya itu Habib. Mungkin Kibit itu milih gurunya Habib gitu loh. Betul. Maka dari itu mereka, ini dapat cerita ya, saya ceritakan saja. Waktu itu saya ceritanya mau mengukur baju untuk seragam pengurus PCNU di salah satu tukang jahit ya di Cirebon. Saya berdua dengan abi saya, lama sekali saya nunggu abi saya diukur. Ternyata saya juga dipanggil sini. Ternyata ngobrolin si tukang jahit itu punya anak, mau dipesantrenin. Tanya-tanya ke saya, ke abi saya. Ya sama abi saya juga dikasih tahu, mondok mah begini-begini. Ta'limul Muta'alim juga mewajibkan kita memilih guru yang betul-betul faqih, waro, menghindari hal-hal syubhat. Nah, yang disampaikan oleh Gus Aziz di kitab yang tadi dari gurunya, itu mah lain syubhat deui, geus pugu eta mah zohir. Salah. Jelas itu mah bukan syubhat. Mau siapa yang bilang syubhat? Nah, jadi ayo milih guru. Dan saya akhirnya sarankan. Di Cirebon masih banyak pesantren yang kiainya hebat-hebat. Bahtul masailnya jago-jago di bidang fikih. Gitu. Dan kalau mau menggandrungi tasawuf, tadi sudah disampaikan. Ada kaidahnya. Jangan bertentangan dengan syara, dengan Al-Quran, dengan hadis. Kalau tasawuf mau cerita sesakti apapun tapi ternyata bentrok dengan Al-Quran dan Al-Hadis, paling tidak itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya pribadi
mengatakan seperti itu. Kalaupun mau ada yang mendebat, ya silahkan. Soalnya ya ternyata separah ini gitu kan. Ini bisa mengendalikan langit dan bumi. Seenaknya aja megang payudara perempuan, dalilnya untuk melepaskan syahwat. Aduh bos, geus puguh latak robu zina. Kumaha ieu teh? Kan begitu ya. Saya sedikit mau curhat. Saya kesal dengan kibin-kibin yang akhlakulnya boro-boro akhlakul karimah, jauh dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau sudah komen-komen, saya itu tidak peduli saya dipanggil apa, yang jelas saya pernah mesantren. Ke kakek saya, ke guru saya, kiai saya di Majalengka, bahkan ke abi saya. Ada santri juga, dan saya sangat senang, berbahagia bertemu Habiban Aziz, Gus Aziz, bertemu Kang Charlie, apalagi bertemu para kiai, Kiai Imad, Kiai Syarif Rahmat, Kiai Nur Ihya, Kang Babas, kiai-kiai yang kemarin kita di Demak. Apa? Saya dapat ilmu baru yang selama ini di pesantren, fan ilmu itu tidak diajarkan, Pak. Ilmu apa? Nasab wa silsilah. Nggak pernah, kan? Nggak pernah. Tapi saya sejak sekarang ini, beberapa bulan tadi sudah disampaikan sejak tahun itu, dan bertemu Kiai Imad, alhamdulillah terbuka. Oh, ternyata ada kitab Muqaddimah fil Ilmi Nasab, dibacakan, kita presentasikan kemarin di Demak. Alhamdulillah. Coba Kiai itu berpikir husnudzon itu terhadap keilmuan. Ya, setuju. Bukan husnudzon terhadap keramat-keramat nu can puguh eta teh bener hanteu. Sakit wae lah. Ini mulai rada keluar ya. Beb Rocky. Jadi sebenarnya kalau di dunia pesantren itu perlu nggak kalau misalkan dalam hal ini untuk menjaga supaya tidak ada ke depannya orang atau kelompok yang ngaku cucu Nabi, perlu nggak sih sebenarnya di pesantren itu diajarkan disiplin keilmuan tentang ilmu nasab? Perlu nggak itu? Atau mungkin harus ada yang menggerakkan? Kalau nanyanya ke saya pribadi, saya bilang sangat-sangat perlu. Karena ini berkaitan dengan persoalan fikih juga. Kendati mungkin tidak terlalu berlaku. Fikih tentang apa? Tentang humus, harta rampasan perang. Betul begitu, Gus Aziz? Sahih. Itu berkaitan dengan fikih, Pak. Nanti dululah soal klaim-klaim soal kekuasaan. Misalnya, di dalam Kitab Ahkamus Sultaniyah, itu kan kekuasaan, kepemimpinan sebaik-baiknya adalah diletakkan, diberikan kepada Quraisy. Misalnya, nanti dulu lah wakakadinya lah. Kita ke bab fikih dulu aja. Betapa urgen ilmu nasab ini untuk difahami. Meskipun mungkin praktiknya hari ini tidak begitu berlaku, Pak. Sekarang metode perang, sekali perang, boom, pakai bom atom, hilang semuanya, nggak ada harta itu, nggak bisa, kecuali mungkin tanah, nanti 1/5-nya untuk Bani Hashim, ya sesuai fikih aja. Selain itu belum lagi tentang zakat, di mana tidak boleh kan Bani Hashim, Bani Muthalib menerima zakat, benar begitu Gus Aziz? Naam, yani subhanallah. Belum lagi soal Aziz, apa? Pemikiran orang NU yang memuliakan keturunan Nabi. Baru ke ranah situnya. Cara memuliakan itu, kita memuliakan yang benar. Nah, ini maksudnya saya mau membantah ini juga. Selama ini kan selalu ada ungkapan begini. Lebih baik salah mencintai ketimbang salah membenci. Aduh, eta puiti senja. Aduh, itu alasan basi tuh, Bib. Basi banget itu. Itu dari Cirebon yang ngomong itu, dari Cirebon itu. Dari Cirebon yang ngomong itu. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Buya ya Ani. Masya Allah. Buya, yang penting tidak dalam bentuk mufrad saja. Ya. Nah. Apa? Menurut saya itu ungkapan yang keliru. Sebelum kita cinta itu, kita pilih dulu pada siapa cinta itu kita jatuhkan. Tepat atau tidak? Betul. Bukan
Lebih baik salah mencintai ketimbang salah membenci. Seolah-olah lawan dari cinta itu adalah benci. Aduh, Pak, ayo ngaji romantisme lagi. Cinta dan benci itu bersatu, Pak. Allah. Iya kan? Ngajinya romantis kan, Beb, bukan itu. Kita cinta istri kita, kadang-kadang kita juga benci istri kita. Jadi menyatu itu. Lawannya cinta mah, henteu cinta, cuek-cuek wae. Betul? Betul. Betul. Aduh. Udah segitu dulu ini jerada rijik-rijik ke orang euy. Ini menarik ini. Sebenarnya kalau sama Beb Talk ini menarik. Ini sayangnya kurang Beb Halim nih. Kalau ada Beb Halim ditimpalin itu langsung gitu. Apa yang disampaikan oleh Beb Talk gitu kan. Baik, ini sudah mau 2 jam, Beb. Mungkin cukup kali ya. Ini ada nggak pertanyaan dari teman-teman semua nih? Ini kan rata-rata juga kebanyakan kibin-kibin juga lah. Mantan kibin lah ya. Yang mau bertanya, monggo silahkan. Terkait tentang tema pada materi malam ini gitu ya. Dan saya mengingatkan, besok pagi ya, kita menunggu momen Pak Bahar untuk datang ke kantor polisi, karena itu sudah sebagai tersangka. Jadi kita pantau terus Pak Bahar dalam kasusnya gitu ya, supaya kasus ini berjalan transparan di publik gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan atau cukup, Beb? Saya closing statement ya, sambil menambahi dari boleh. yang disampaikan oleh Habibana Rogi. Jadi, apa namanya, tadi ketika membahas tentang seorang Habib yang dia itu melakukan asusila kemudian diatasnamakan sebagai karomah. Nah, tadi kan saya sebutkan sumbernya dari buku ini ya, Al-Fawaidul Mukhtarah. Nah, tentu dalam apa namanya sebabnya kenapa kok bisa orang-orang itu percaya saja dan membiarkan atau terjadi pembiaran dalam hal itu yang kaitannya dengan asusila dan mengaitkannya dengan karomah para aulia. Jadi kalau kita melihat subtema, subjudul ya dari keterangan tadi yang saya bacakan, itu sebelumnya ada beberapa subjudul. Yang pertama itu husnudzon bil wali. Jadi ketika antum itu mendapati itu semua, maka husnudzon saja. Ya, husnudzon saja. Artinya meskipun bertentangan dengan syariat, husnudzon saja sudah. Nah, itu sudah ada penanaman seperti itu. Dan beberapa contohnya itu dengan redaksi inna husnudzon minat talib kataman lil madad minal akabir. Jadi husnudzon dari seseorang yang mencari itu seperti harga bagi seseorang yang ingin mendapatkan limpahan keberkahan dan karamah dari para tokoh-tokoh besar. Sehingga faman kana aktsara dhannan kana aktsara madadan. Semakin kuat husnudzon yang dia lakukan kepada al-wali al-qutub, maka limpahannya itu, limpahan berkah dan garamahnya itu semakin besar juga. Nah, itu pertama ya, poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ada redaksi at-tahdhir minal inkari alal auliya. Jadi nggak boleh diingkari. Tadi kan wali itu, al-wali al-qutub, yakni al-Habib Ahmad al-Muhzar. Beliau al-wali al-qutub. Nah, sehingga antum itu jangan sampai mengingkari beliau. Karena apa? Ada ancaman ya, at-tahdhir, ancaman minal inkari alal auliya. Ada ancaman untuk mengingkari kepada para wali di saat mereka itu mengeluarkan garomah-garomah mereka. Jadi kisah yang tadi ya itu tidak boleh diingkari. Kenapa? Karena sama saja ketika antum mengingkari garomah dari para aulia, ya meskipun itu ya kalau menurut kita kan khurafat, itu sama saja dengan melawan atau memerangi Allah Subhanahu wa taala, Beb. Jadi antum semuanya harus husnudzon dan itu harus ditakwil gitulah. Nah, jadi harus ditakwil. Nah, saya itu kehilangan akal untuk mentakwil kisah yang saya bacakan tadi itu. Saya nggak bisa dengan upaya sedemikian rupa, dengan apa namanya berbagai macam takwil-takwil yang saya upayakan untuk mentakwil kisah dari Habib tadi.
yang kita bacakan garamahnya itu tidak mampu. Sehingga ya intinya antum harus taslim. Antum harus menerima ketika ada seorang perempuan gibinat misalkan ya, gibinat itu dipegang payudaranya oleh, itu diremas-remas payudaranya oleh Habib, ya relakan saja. Karena itu adalah karamah. Dan antum itu pasti, antunna ya, itu pasti akan anti zina. Karena antum sudah tidak lagi melakukan atau memiliki syahwat untuk melakukan perzinahan. Itu poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, Beb. Karena besok katanya itu ada Al-Habib Al-Wali Al-Qutub yani Bahar bin Smith yani fi zambih minal mu'minina yakhruj. Nah, kita tunggu itu. Ya. Apakah Al-Wali Al-Qutub Al-Habib Bahar bin Smith itu akan mengeluarkan statement seperti tahun-tahun lalu, dalam diri kami terdapat darah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunggu saja, Beb. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Naam. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ini luar biasa menarik ya. Obrol kita sampai mau 2 jam ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, gitu kan. Mohon maaf pada teman-teman semuanya, ini kita banyak bercandanya. Kalau banyak bercanda gini kan supaya nggak boring juga gitu ya. Dan Ya, Bib Rocky juga bagus dalam menginterpretasikan pemikiran beliau di dalam permasalahan khurafat. Nampaknya juga Bib Rocky juga fokus terhadap bagaimana mengedukasi masyarakat dari khurafat-khurafat tadi yang berjumlah 455. Itu kebanyakan. Ternyata tidak ada satupun yang benar. La. Nah, gitu aja. Baik, kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Terima kasih kepada sahabat Charlie, sahabat Habib Najib Jazuli, dan Gus Rocky. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Gus Rocky Siap Official. Terima kasih. Atas ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Sampai ketemu. See you later. Syukran.